Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yuris Mulia Saputra, ST, MSc, selaku dosen pengamu teknik instrumenasi. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari yang pertama saya sendiri yaitu Muhammad Rizal Zahidin, yang kedua Teguh Suprayogi, yang ketiga Rivaldo Setia Pamungkas, dan yang terakhir Putra Muhammad Rizky Agung. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang sistem atau alat pengelola parkir otomatis. Selanjutnya, pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama adalah latar belakang, dasar teori, blok diagram, sensor dan transducer, cara kerja dan perhitungan, implementasi, penguat dan filter, hasil, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya, latar belakang. Pengelolaan parkir pada umumnya masih menggunakan sistem manual, baik masuk maupun keluar dari lahan parkir. Pada pengelolaan parkir tersebut memiliki kelemahan, yaitu pembayaran dan mekanisme parkiran pada pengelolaan tersebut masih membutuhkan pemanfaatan tenaga manusia dan sistem pembayaran karcis parkir tersebut yang tidak efisien. Maka dari permasalahan tersebut, kami berusaha mencari solusinya dengan cara membuat sistem parkir otomatis. Dengan perangkat sistem parkir otomatis, maka akan mempermudah pendataan kendaraan yang masuk dan keluar karena menggunakan kamera sebagai sensor gambar untuk merekam plat pada kendaraan. Dengan begitu, manusia tidak perlu berjaga-jaga setiap saat karena keamanannya sudah pasti terjamin. Selanjutnya, untuk dasar teori akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Teguh Suprayogi. Terima kasih atas waktunya. Dasar teori, parkir merupakan tempat atau lokasi pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pengendara yang tidak berada di lokasi tempat tinggal pemilik kendaraan. Nah, pengelolaan parkir ini pada umumnya masih menggunakan sistem manual, baik untuk mengatur keluar masuk kendaraan masih menggunakan tenaga manusia. Smart Parking System adalah sistem parkir yang mengkombinasikan beragam teknologi untuk mengefisienkan dalam mengatur parkir. Sistem ini mengelola keluar masuk kendaraan di lahan parkir secara otomatis menggunakan sensor dan transducer dan dikontrol menggunakan microcontroller. Nah, untuk menangkap tadi sinyal menggunakan sensor. Sensor sendiri adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur magnitud suatu. Sensor ini adalah salah satu jenis transducer yang mengubah variasi mekanis magnetis panas sinar kimia menjadi tegangan maupun sinyal digital yang dapat diterjemahkan dan diproses oleh microcontroller. Sedangkan microcontroller sendiri adalah pengendali mikro single board yang bersifat open source yang diturunkan dari wiring platform dan dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik di berbagai bidang. Pada smart parking system ini menggunakan microcontroller Arduino Mega 2560 yang berbasis pada AT Mega 2560. Nah, untuk mengenali identitas kendaraan, pada sistem smart parking ini menggunakan OCR atau Optical Character Recognition, yaitu sistem komputer yang dapat membaca baik huruf dan gambar dari sebuah percetak ataupun berasal dari tulisan tangan. Sistem ini akan mengenali identitas berdasarkan warna mobil, jenis kendaraan, dan yang terutama adalah plat kendaraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Putra. Oke, baik, terima kasih atas waktunya, Mas Supra. Baik, dapat dilihat pada blok diagram yang tadi disebutkan bahwa kita menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi keberadaan kendaraan. Jadi, digunakan sebagai indikator. Kamera pada diagram digunakan untuk menangkap gambar pada plat nomor yang akan diteruskan ke komputer. Komputer akan memberi instruksi pada microcontroller untuk menggerakkan servo. Baik, selanjutnya. Baik, untuk materi sensor dan transducer akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Mas Asa. Baik, terima kasih atas waktunya, Mas Putra.
Pada alat pengelola parkir otomatis ini menggunakan berbagai sensor dan transducer. Untuk menangkap berbagai input mulai sensor dan transducer yang akan diolah oleh modul mikrokontroler Arduino Uno, berikut adalah beberapa sensor yang digunakan dalam alat pengelola parkir otomatis. Yang pertama yaitu sensor kamera. Next. Kamera web, singkatan dari web dan kamera, adalah sebutan bagi kamera waktu nyata yang gambarnya bisa dilihat melalui Wiring Wirawanwa, program pengolah pesan cepat atau aplikasi pemanggilan video. Sebuah web kamera biasanya dilengkapi dengan software. Software ini mengambil gambar-gambar dari kamera digital secara terus-menerus ataupun dalam interval waktu tertentu dan menyiarkan melalui koneksi internet. Kamera web akan diletakkan pada palang pintu parkir yang dapat menangkap gambar plat nomor dengan baik. Lalu untuk noise-nya yang muncul dalam kamera biasanya cahaya yang kurang ataupun berlebihan karena tersorot oleh lampu kendaraan yang menyebabkan plat nomor terganggu waktu proses pengambilan gambar. Selanjutnya yang kedua adalah sensor infrared TCRT strip 5000. TCRT 5000 adalah komponen elektronika yang memuat pemancar dengan detektor inframerah, yaitu infrared, dalam satu komponen terpadu. Konstruksi komponen ini yang kompak diatur sedemikian hingga sumber emisi cahaya inframerah dan komponen sensor atau detektornya berada pada arah yang sama. Dengan demikian, mampu mendeteksi keberadaan objek yang mendekat dengan cara mendeteksi pantulan sinar infrared merah yang terpancarkan dan memantul pada permukaan objek tersebut. Selanjutnya adalah transducer. Berikut ini adalah transducer yang digunakan pada alat pengelola parkir otomatis. Yang pertama adalah motor servo. Motor servo adalah sebuah motor DC dengan sistem umpan balik tertutup, di mana posisi rotornya akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Motor servo terdiri dari sebuah motor DC, beberapa gear, sebuah potentiometer, output shaft, dan sebuah rangkaian kontrol elektronika. Untuk menjalankan atau mengendalikan motor servo berbeda dengan motor DC, karena untuk mengendalikan motor servo perlu diberikan sumber tegangan dan kontrol. Besarnya sumber tegangan tergantung dengan spesifikasi motor servo yang digunakan. Sedangkan untuk mengendalikan putaran motor servo dilakukan dengan mengirimkan pulsa kontrol dengan frekuensi 50 Hz dengan periode 20 milisecond dengan duty cycle yang berbeda. Lalu yang kedua yaitu sensor ultrasonik HC-SR04. Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis, yaitu bunyi, menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Ultrasonic range sensor HC-SR04 adalah sebuah ultrasonik yang sering digunakan untuk mengukur jarak. Letak dari sensor ini berada di bagian palang pintu masuk parkir yang sekiranya dapat mendeteksi suara saat kendaraan mendekati sensor tersebut. Noise yang mungkin dapat ditangkap pada sensor ini adalah gelombang suara yang sangat kecil. Jika ada kendaraan datang, maka kemudian dibutuhkan penguat agar gelombang yang suara yang masuk dapat lebih jelas. Untuk selanjutnya, metode penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putra Muhammad Rizky Agung. Baik, terima kasih atas waktunya. Berikut adalah cara kerja alat pengelola parkir otomatis. Mikrokontroler yang digunakan pada proyek ini adalah Atmega 3128 yang terpasang pada papan mikrokontroler Arduino Uno R3. Sensor jarak ultrasonik mendeteksi keberadaan kendaraan tersebut, dilanjutkan dengan pengambilan citra berupa plat nomor kendaraan. Parkir otomatis yang dibuat pada proyek ini mencoba menangkap plat nomor kendaraan yang nantinya akan dikenali angka maupun huruf yang ada di dalamnya menggunakan kamera yang terpasang pada perangkat komputer. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan komunikasi antara perangkat papan mikrokontroler dengan komputer menggunakan komunikasi serial. Pada pembuatan perangkat pengelolaan parkir otomatis ini menggunakan sensor jarak ultrasonik untuk mendeteksi adanya kendaraan saat masuk dan keluar dari area parkir. Selanjutnya, dipergunakan sebagai pemicu untuk keaktifan kamera yang dipergunakan sebagai perangkat pengambil gambar plat nomor kendaraan. Selanjutnya, lampu LED akan menyala sebagai indikator.
Gambar yang ditangkap oleh kamera tersebut akan diolah menjadi teks dengan library MQOCR atau Optical Character Recognition. Teks yang dihasilkan dari penalaan karakter tersebut akan tersimpan dalam basis data pada perangkat komputer, ditambah dengan informasi waktu, masuk, dan jenis kendaraan berupa mobil dan motor. Berakhirnya pengenalan gambar tersebut hingga menghasilkan teks akan menyebabkan komputer memberikan instruksi pada microcontroller untuk menggerakkan servo. Selanjutnya, dilakukan proses pembukaan pintu portal menggunakan servo. Dan pintu akan tertutup kembali setelah sensor jarak mendeteksi kendaraan tersebut telah melewati pintu parkir. Pada saat kendaraan keluar dari area parkir, dengan cara yang sama, kamera akan mendeteksi nomor kendaraan tersebut, dilanjutkan dengan proses perhitungan waktu lamanya kendaraan tersebut parkir. Oke, next. Baik, untuk materi tentang perhitungan dan implementasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Rivaldo. Baik, terima kasih kepada Mas Putra atas kesempatannya. Di sini saya Rivaldo akan menjelaskan tentang perhitungan yang akan digunakan dalam membuat rancangan alat ini. Yang pertama yaitu perhitungan tentang berapa jumlah kendaraan yang berada pada tempat parkir tersebut. Di sini kita dapat perhitungan yang sangat simpel, yaitu tentang jumlah kendaraan yang masuk dikurangi dengan jumlah kendaraan yang keluar. Dengan begitu kita dapat mengetahui atau menentukan jumlah kendaraan yang ada pada suatu tempat parkir tersebut. Kemudian yang kedua adalah perhitungan tentang jarak dengan menggunakan sensor ultrasonic. Di sini perhitungan memanfaatkan sifat kerambat gelombang ultrasonic di udara, yakni sebesar 344 meter per second. Jadi untuk mengatur jarak sekitar 1 meter, maka dibutuhkan waktu sebesar 0,0029 second. Namun karena gelombang ini untuk mendeteksi jarak ini membutuhkan perjalanan gelombang yang bolak-balik atau pulang pergi, maka dibutuhkan waktu yang 2 kali lipat dari waktu awal, sehingga waktu untuk mengetahui jarak 1 meter adalah sebesar 0,58. Di sini kami tampilkan tentang rumus yang kami gunakan, yakni rumus untuk menentukan jarak, di mana waktu dikalikan dengan sifat kerambat gelombang di udara dibagi 2. Baik, selanjutnya implementasi dari alat yang kami susun ini atau yang kami rancang ini akan ditempatkan pada suatu tempat parkir pada pusat perbelanjaan, misalnya mall, kemudian atau di tempat parkir lainnya, di mana di tempat parkir tersebut membutuhkan suatu pengaturan agar parkiran tersebut dapat tertata dengan rapi dan diketahui jumlah kendaraan yang ada di dalamnya. Tepatnya alat ini akan kita tempatkan pada pintu masuk dari tempat parkir itu sendiri, sehingga ketika kendaraan masuk akan langsung dapat terdeteksi oleh alat yang kami rancang ini. Kemudian kendaraan tersebut atau pengemudi dapat melakukan identifikasi parkir, di mana kemudian data tersebut akan tersimpan dari dalam sistem yang kami rancang. Kemudian data tersebut kami gunakan untuk mengetahui jumlah kendaraan yang ada dan untuk menentukan apakah tempat parkir tersebut masih dapat dimasuki oleh kendaraan yang datang berikutnya. Baik, untuk selanjutnya tentang rancangan tempat yang kami gunakan akan dijelaskan oleh rekan saya, saudara Elsa. Terima kasih. Selanjutnya adalah rancangan penguat. Setiap sensor pada komponen elektronika pasti mempunyai noise dari dalam maupun luar komponen elektronika. Nah, untuk mengurangi noise yang terdapat pada sensor tersebut, perlu adanya filtering dan penguat untuk mengoptimalkan kinerja dari sensor dan transducer. Nah, pada sistem pengelolaan alat parkir otomatis ini, ada 2 sensor dan transducer yang perlu dikuatkan. Yang pertama adalah sensor ultrasonic HC-SR04. Sensor ultrasonic HC-SR04 ini perlu dikuatkan karena masih banyak gelombang suara yang akan masuk pada sensor ini. Nah, untuk mengetahui besaran penguatan yang diperlukan untuk sistem pengelolaan alat parkir otomatis ini dapat menggunakan rumus seperti di bawah. Selanjutnya adalah motor servo. Motor servo ini pada sistem smart parkir ini digunakan untuk menggerakkan portal buka tutup. Nah, pada motor servo ini perlu aplikasikan penguatan yang itu menggunakan preamp yang menggabungkan 3 sinyal input dan 1 sinyal umpan balik ke dalam sinyal deviasi yang menguatkan ke output sinyal tegangan.
Untuk mengetahui besar penguatannya, kita bisa menggunakan rumus seperti yang tertera di layar. Selanjutnya adalah mengenai filtering. Akan diteruskan teman saya, Rivaldo. Baik, terima kasih kepada Mas Prayogi atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang filter analog yang kami gunakan pada rancangan alat yang kami buat ini. Nah, filter analog yang kami gunakan berjenis yaitu high pass filter, di mana filter ini memiliki karakteristik akan melewatkan sinyal dengan frekuensi tinggi dan akan menghambat atau memfilter atau menyaring sinyal dengan frekuensi rendah. Sensor ultrasonik yang kami gunakan ini nantinya akan memancarkan gelombang dengan frekuensi 40 kHz kurang lebih seperti itu untuk mendeteksi jarak benda di dekatnya. Gelombang yang dipancarkan ini akan berbalik arah ketika gelombang tersebut mengetahui terdapat kendaraan atau benda yang mendekat. Semakin dekat kendaraan atau benda tersebut, maka frekuensi atau jumlah gelombang yang kembali akan semakin cepat atau semakin tinggi. Sehingga gelombang yang tinggi ini, untuk memperjelas gelombang yang tinggi ini dengan frekuensi tinggi ini, maka diperlukan filtering dengan high pass filter, sehingga gelombang yang memiliki frekuensi rendah yang berasal dari benda-benda yang jauh dari sensor ini akan dapat terfilter, sehingga dari kendaraan yang mendekat ini akan lebih jelas seperti itu. Jadi selanjutnya tentang filter digital akan dijelaskan oleh teman saya, Masa. Baik, terima kasih atas waktunya, Mas Rivaldo. Selanjutnya, yaitu filter digital. Setelah dilakukan pengamatan pada setiap sensor yang digunakan pada sistem pengelolaan parkir otomatis, terdapat sensor yang dapat menggunakan filter agar hasilnya lebih baik dan sesuai dengan standar defisiasinya. Berikut ini jenis filter yang digunakan. Yang pertama adalah sensor ultrasonik HC-SR004 menggunakan filter Kalman. Sensor ultrasonik HC-SR04 dalam pengujiannya yang kami baca pada jurnal terdapat noise atau data yang keluar masih fluktuatif dari standar defisiasinya, maka digunakan filter Kalman. Filter Kalman ini bekerja dengan menggunakan estimasi pada proses pengukuran jarak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma AFK atau algoritma filter Kalman adalah mampu mengurangi noise pada pengukuran yang dihasilkan oleh sensor. Analisa data menunjukkan bahwa variabel standar deviasi pengukuran memiliki penurunan yang sangat signifikan. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem kendali motor servo menggunakan filter Kalman dan logika fusi. Hasil dari implementasi filter Kalman dan logika fusi pada sistem kendali motor servo menunjukkan bahwa implementasi filter Kalman dan logika fusi pada sistem kendali motor servo tidak lebih baik dari penggunaan logika fusi dan PID. Sistem kendali motor dengan mengimplementasikan filter Kalman dan logika fusi terbukti mampu untuk mendapatkan nilai akurasi yang baik. Ini terbukti dengan nilai kesalahan steady state yang cukup kecil yaitu 0,03% hingga 0,45%. Lebih dari 2 kali lebih baik jika tanpa menggunakan filter Kalman. Akurasi yang tinggi dan pengimplementasian filter Kalman disebabkan oleh kepastian nilai yang baik dari pengelolaan nilai hasil pembacaan sensor sudut oleh filter Kalman. Sehingga logika fusi mampu mengendalikan motor servo dengan lebih baik sesuai dengan kehendak pengguna dan identik dengan hasil simulasi. Selanjutnya, hasil dari rancangan sistem atau alat pengelola parkir otomatis akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Putra Muhammad Rizky Agung. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Mas Alsa. Oke, next. Oke. Hasil dari proyek ini adalah sistem pengelolaan parkir otomatis ini menggunakan sensor jarak atau ultrasonik dan sensor infrared yang mengisyaratkan model kamera untuk mengambil gambar nomor plat kendaraan pada saat kendaraan akan menuju ke gerbang tempat parkir dan waktu meninggalkan tempat parkir. Ketika kamera mengambil gambar nomor plat kendaraan, hasil gambar tersebut akan diulang dari teks dengan library MQOCR atau Optical Character Recognition.
Teks tersebut akan tersimpan dalam data pada perangkat komputer, ditambah dengan informasi waktu masuk dan jenis kendaraan berupa mobil atau motor. Setelah itu, komputer memberikan instruksi pada microcontroller, yaitu Arduino Uno, untuk menggerakkan motor servo. Maka, gerbang palang pintu akan terbuka dan pintu akan tertutup kembali setelah sensor jarak mendeteksi kendaraan telah melewati pintu parkir. Saat kendaraan keluar dari area parkir, dengan cara yang sama, kamera akan mendeteksi nomor kendaraan tersebut, dilanjutkan dengan proses perhitungan waktu lamanya kendaraan tersebut parkir. Oke, next. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Teguh Suprayogi. Terima kasih. Untuk kesimpulan dari mini project ini, yang pertama adalah smart parking system adalah sistem parkir yang mengombinasikan beragam teknologi untuk mengefisienkan dalam mengatur parkir. Komponen yang digunakan dalam smart parking system ini antara lain microcontroller, motor servo, sensor ultrasonik, sensor inframerah, LED, kamera, dan komputer. Sensor ultrasonik mendeteksi kendaraan dengan memancarkan gelombang dan menerima kembali gelombang tersebut setelah terdeteksi adanya kendaraan di depannya. Filter yang digunakan yakni high pass pada filter analog dan filter Kalman pada filter digital. Selanjutnya, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Teguh Suprayogi. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan judul Rancangan Sistem atau Alat Pengelola Parkir Otomatis. Jika ada saran maupun masukan dari Pak Yuris akan sangat kami terima dan akan menjadi pertimbangan untuk proyek kami selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.